Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Waliwanida dengan NIM 2004022125. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa tutorial perintah-perintah di dalam MySQL, yaitu membuat database kepegawaian. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum basis data. Bagaimana tutorialnya? Mari kita lihat video berikutnya. Baiklah, pertama kita buka aplikasi XAMPP-nya untuk mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu. Setelah itu buka CMD di komputernya. Maka akan muncul seperti itu. Lalu kita masukkan perintah MySQL-nya. Baiklah, di sini saya sudah membuat create tabelnya dan juga create database-nya. Di sini saya membuat create database kepegawaian atau karena nggak bisa yang kepegawaian, jadi saya buat database-nya, nama database-nya SIM pegawai, yaitu ada create tabel bagian, create tabel pegawai, data pegawai, sama create tabel gaji pokok. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan perintah insert untuk menyisipkan beberapa data yang ingin saya masukkan ke tabel. Yang pertama, insert into bagian. Di bagian itu ada jabatan, golongan, sama gaji. Di situ saya buat values-nya. Jabatan yang pertama saya buat direktur. Karena jabatan itu varchar, jadi dia menggunakan tanda kutip atas. Direktur yang pertama. Golongan di situ saya buat varchar juga, jadi pakai tulisan 1. Sama gaji di situ INT. Saya buat gajinya 6 jutaan. Begitu juga selanjutnya saya membuat 3 tabel, yaitu direktur, sekretaris, dan bendahara. Yang kedua itu insert into data pegawai. Data pegawai di situ ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, sama umur.
Valuesnya ID pegawai itu saya buat 1502. Nama pegawai Anissa, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun. Error, berarti ada yang salah. Oh, di sini saya salah di insert into pegawai, tulisan pegawainya salah. Jadi kita harus lihat dulu tulisannya benar-benar betul apa ada yang salah penulisan, karena dia salah sedikit saja sudah langsung error. Saya perbaiki dulu di insert into data pegawai, baru enter. Ini saya otomatis saja ya. Tuh baru benar. Selanjutnya insert into gaji pokok. Di gaji pokok ada jabatan, golongan, dan juga gaji pokoknya. Valuesnya saya buat jabatannya tadi sama yang pertama, direktur. Golongannya golongan 1, gaji pokoknya 6 juta. Begitu juga seterusnya. Udah selesai di bagian insert yang untuk menyisipkan data. Langsung ke select untuk menampilkan tabelnya. Select from, yang pertama kita ingin tampilkan bagian. Kita buat select
from bagian tuh ada beberapa kolom. Yang selanjutnya select from data pegawai. Akan tampil juga kolom data pegawainya. Error salah penulisan di pegawai. Sudah tampil data pegawainya ada 3 di situ, Cica, Anissa, sama Nisa. Terus di bagian select from gaji pokoknya kita tampilkan tabel juga. Kita tampilkan tabel. Tuh ada 3 tabel juga. Baru semua tabel sudah tampil. Ini langsung ke perintah replace. Ya, ini di sini saya akan menambahkan data pegawai satu lagi dengan perintah replace into data pegawainya. Sebelumnya kita selectkan dulu kan, kita ingin melihat tabel datanya. Habis itu replace into data pegawai, kita masukkan ID pegawai, nama pegawai baru, jenis kelamin, nama umurnya. Error ada tanda komanya kurang. Kita buat ulang. Kita benarkan lagi katanya. Sudah itu enter. Kalau sudah benar di enter, baru kita lihat lagi tabel datanya, yaitu select from data pegawai. Datanya bertambah 1, jadi 4 data di dalam tabel. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah delete, yaitu akan mendelete 1 data pegawai. Itu saya memasukkan ID pegawainya, ID yang ingin saya hapus di data pegawainya. Berhasil. Terus kita cek lagi di select from data pegawainya, apakah sudah terdelete atau belum.
ternyata sudah terdelete, dan di situ tinggal di dalam tabel tinggal 3 data pegawainya. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah drop database, yaitu database SIM pegawainya. Dan berhasil. Sampai di sini saja. Baiklah, itu tadi video tutorial bagaimana menggunakan perintah-perintah di dalam MySQL. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.